mendapat seekor ikan ekor kuning. Perkenalkan, nama saya Alifatunisa Rahmah dari SMP Negeri 5 Sape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Kali ini Anis akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Takpe Bangkolo. Alkisah, di sebuah desa bernama Jia, hiduplah seorang cuhi bersama rakyatnya. Cuhi itu biasa dipanggil dengan Cuhi Jia. Pada suatu hari, Cuhi Jia diundang ke pesta pernikahan Putri Cuhi Lambu yang akan diselenggarakan pada malam bulan purnama. Masyarakat Jia menyambut pesta itu dengan sukacita. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Cuhi Jia bersama rakyatnya pun memulai perjalanan menuju kediaman Cuhi Lambu. Setelah seharian berjalan, petang pun mulai beranjak. Mereka pun tiba di kediaman Cuhi Lambu. Suasana haru dan bahagia menyelimuti mereka. Pesta pun diselenggarakan. Para undangan menikmati pesta tersebut. Tanpa terasa, malam pun terus bergulir. Rombongan Cuhi Jia mulai berkemas sambil menunggu cuhinya. Di lain tempat, terlihat Cuhi Jia yang sedang menahan lelah dan Cuhi Lambu pun menyapanya. Cuhi kelihatan lelah. Tidak masalah, saya sudah terbiasa begadang, jawab Cuhi Jia. Jika Cuhi berkenan, sudilah kiranya beristirahat dulu di dalam kamar, tawar Cuhi Lambu. Saya takut kelolosan tidur karena besok kami akan bergotong royong, ujar Cuhi Jia. Menurut saya, ada baiknya Cuhi merebahkan diri dulu di dalam kamar sebagai persiapan untuk pulang besok. Akhirnya Cuhi Jia pun menuruti kemauan Cuhi Lambu. Dia berjalan menuju kamar sambil terus menguap dan langsung tertidur pulas. Sementara rombongan Cuhi Jia masih berkemas sambil menunggu cuhinya yang tak kunjung datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Malam pun terus berganti pagi. Cuhi Jia mulai bangun. Dia melihat sekitarnya dan terkejut ketika dia tak melihat satupun warganya. Dia bertanya, "Kemanakah mereka? Teganya meninggalkan aku sendirian, padahal sebelumnya sudah sepakat untuk pulang bersama." Rasa kesal bercampur caci maki menghiasi bibirnya. Jalan manakah yang harus ditapaki? Itulah pikirnya. Sebab dia tak tahu jalan. Dia pun terus berjalan memasuki hutan. Dan ketika dia tiba di pinggir pantai, dia melihat ada sesuatu yang menghampirinya dari tengah laut. Ternyata itu adalah ikan bangkolo yang sangat besar. Cuhi semakin terkejut ketika ikan itu mulai berbicara. "Saya akan membawa Tuan ke tempat tujuan,"
Kujang, Juwijia pun naik ke atas punggung ikan tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, warga pun meminta maaf kepada Juhinya karena telah meninggalkannya sendirian. Juwijia pun memaafkan dan berterima kasih kepada ikan tersebut sambil mengucapkan sebuah sumpah. Aku bersumpah bahwa anak-anakku dan cucu cicitku tidak boleh memakan ikan bangkolo. Hingga pada suatu hari, Juhi Lambu datang bersilaturahmi ke Juwijia dengan membawa oleh-oleh berupa ikan kering. Ikan kering tersebut digorenglah oleh istri Juwijia yang saat itu memiliki bayi. Bayinya itu ditidurkanlah di dekat wajan tempat menggoreng ikan. Tanpa disadari, ikan itu kembali hidup dan loncat dari wajan tersebut. Percikan minyak panas membuat anaknya meninggal dan wajan pun pecah. Anakku, anakku, ratap istri Juwijia sedih. Akhirnya baru disadari oleh Juwijia dan keluarga, ternyata ikan yang digoreng tersebut adalah ikan bangkolo.